Nama saya Jelita Larenggam, NIM 22013027. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas saya, yaitu mengenai pengaruh gaya dan beban pada konstruksi statis tertentu. Gaya adalah suatu sebab yang mengubah sesuatu benda dari keadaan dia menjadi bergerak atau sebaliknya. Gaya digambar sebagai faktor yang memiliki arah dan besaran. Garis yang dilalui oleh gaya disebut garis kerja gaya. Titik tangkap gaya yang bekerja pada suatu benda boleh dipindahkan pada sepanjang garis kerjanya. Menurut tempat terjadinya, gaya dibedakan. 1. Gaya luar. Gaya luar adalah gaya-gaya yang berasal dari luar menimpa benda. 2. Gaya dalam. Gaya dalam adalah gaya-gaya yang terjadi di dalam benda sebagai akibat dari gaya-gaya luar menimpanya. Momen dari suatu gaya adalah hasil kali gaya tersebut dengan jarak gaya itu atau lengan sampai titik yang ditinjau. Momen M sama dengan kilometer kali meter, ton kali meter, ton kali sentimeter, kilogram kali milimeter. Panjang atau A sama dengan kilometer, meter, milimeter, dan lain-lain. Gaya atau K sama dengan kilogram, ton, pounds, kips, newton. Momen atau M sama dengan dalam kurung K kali A. Gaya-gaya dalam keadaan setimbang bila 1. Gaya-gaya berpotongan atau bertemu pada satu titik. Diagram gaya-gaya itu membentuk segi banyak tertutup atau gaya kejar-mengejar berurutan. Beban dan muatan. Struktur adalah himpunan elemen-elemen bahan yang dapat meneruskan beban atau gaya muatan ke elemen-elemen bahan lain yang akhirnya diteruskan ke tanah dengan aman. Beban atau muatan adalah beratnya benda dari suatu bangunan yang bersifat tetap atau akibat penghuni. Menurut Peraturan Pembebanan Indonesia untuk Gedung atau PPIUG, beban atau muatan dibagi atas 5 macam, yaitu 1. Beban mati adalah beban yang bersifat tetap atau konstan. Contohnya, beban struktur atap, rangka atap, balok, dan lain-lain. 2. Beban hidup adalah beban yang bersifat tidak tetap, bergerak, berubah sewaktu-waktu. Contoh manusia, berbagai perabot, dan lain-lain. 3. Beban angin adalah beban berupa angin dengan segala arah dan kecepatannya. 4. Beban gempa adalah beban berupa gempa bumi atau pergeseran lapisan tanah bumi. 5. Beban khusus adalah beban-beban yang merupakan penyederhanaan kenyataan sehari-hari. Contoh penurunan atau settlement, efek cuaca, panas, suhu, dan lain-lain. Dari bentuk pembebanan kepada suatu konstruksi benda dapat dibedakan menjadi 2. 1. Beban atau muatan terpusat atau muatan titik. Adalah beban atau muatan yang tertuju pada satu titik. Contoh manusia, perabot, dan lain-lain. 2. Beban atau muatan terbagi adalah beban atau muatan yang tidak tertuju pada satu titik, terbagi tetapi pada sebagian atau seluruh elemen struktur tersebut. Dari sistem pembebanan pada suatu konstruksi dapat dibedakan menjadi 2. 1. Beban atau muatan langsung dan beban atau muatan tak langsung. Reaksi adalah sikap atau tindakan benda yang melawan gaya atau aksi yang menimpanya. Bila pada suatu benda dikerjakan
suatu gaya P dan benda tersebut tidak ditupu atau disokong, maka benda tersebut akan mengalami satu translasi atau pergeseran. Adalah gerakan dalam arah mendatar atau horizontal. Vertikal, perpindahan transformasi atau gabungan dari keduanya. 2. Rotasi atau putaran adalah gerakan berputar terhadap titik yang ditinjau. Dalam hukum statistika tertentu, gaya horizontal atau H sama dengan 0. 3. Persamaan dasar statis tertentu, gaya vertikal atau V sama dengan 0, momen atau M sama dengan 0, hukum kesetimbangan aksi sama dengan reaksi. Struktur statis tertentu adalah struktur dalam mencapai kesetimbangan harus memiliki persyaratan 3 persamaan dasar statistika tertentu seperti di atas. Sekian dan terima kasih.